أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين وأمتنا بأسراره وأعاد علينا من بركاته وأنواره وعلومه وكراماته وبه وإليه قال. سورة الأنفال utawi iku surah Al-Anfal madaniyatun yaiku kampung Madinah temurune. Illa min ayati salasin kejaba saking ayat kang kaping 30 ila ghayati ayati sittah wassalasin muga maring notoke ayat 36 Fakiyatun mongko iku kang basa Makkah temurune. Wa ayatuha utai pira-pira ayat surah Al-Anfal iku khamsah wa sab'un 75 ayat. Nuzilat usdan turunaken apa suratul Anfal diturunna ba'dal Baqarah dalam surah Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma ikhtalafat semangsane beda pendapat
kendeng cueng atau suloyo. Sapa al muslimun wong Islam suloyo fi ghana imi badrin ing dalem bagi pira-pira keuntungan utawa jarahan perang Badar. Faqala mongko ngucap asyubban pira-pira pemuda. Iya utai ghanaim kulana kedue kita. Lianna kronostuhune kita iku basyarna kang nandangi kita. Nandangi al-qitala ing perang. Wa qala lan ngucap sapa syuyukh pira-pira wong kang tuwa. Wa qala ndika sapa syuyukh pira-pira wong kang tuwa. Kunna utai kita iku ridaan minangka kang nulungi lakum maring sira kabeh. Oleh nulungi tahta royatin dalam nisari pira-pira bendera. Wala ing kasyaftum lan demiyati lamun kebuka utawa keplayu sira kabeh. Lafitum mongko yakti padha balik sira kabeh balik ilaina maring kita. Yen ngono fala tastakfiru mongko ojo padha amrih milihno sira kabeh. Mongko ojo padha amrih milih sira kabeh. Biha kelawan ghanaim nazala mongko temurun apa ayat yas'alunaka jawab lam makhtalafa nazala mongko temurun apa ayat ini yas'alunaka 'anil anfal yas'aluna bakal padha takon sapa sahabat-sahabat utawa umat kaing sira ya Muhammad Nabi Muhammad nakokno al-anfal sanging pira-pira rampasan perang al-ghana ini tegese sang pira ghanimah liman niku kegadah sinten ya utawi ghanaim kul dawa sira Muhammad lahum iku kedue wong-wong Islam al-anfal utawi ngene keliru kul dawa sira Muhammad dawi lahum maring para sahabat al-anfal te perang perang nilai kedue Allah wa Rasul kedue Rasul ya ja'alaniya dati akan sopakan Allah lan Rasulha ing ghanaim haitsu syaa dan sekiranya kersa sopakan Allah lan Rasul faqasama habahuma habahuma faqasama mongkon ngedum ing ghanimah ghanaim sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Idun bainahum ing dalam antarane kabeh asyubban wasyuyukh man bil mawaddati kelawan rukun wa tarkin nizai lan tanpa lan ninggal royoan wa ati'alan padha nurut sira kabeh Allah ing Gusti Allah wa rasulahu lan ing putusane Allah ing kuntum laman padha ana sira kabeh iku mukminina kang padha iman kabeh haqqan kelawan nyata. Surah Al-Anfal menurut urut-urutan diturunkannya sesudah surah Al-Baqarah. Nah, kecuali beberapa ayat tertentu. Secara umum Al-Anfal diturunkan sesudah hijrah dinamakan Madaniyah.
Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala orang-orang Islam berebut merasa paling berhak untuk rebutan ghanimah usai perang Badar, maka masing-masing punya argumen. Sing nom merasa bahwa dia yang tampil ketika perang dan taruhan nyawa, karena yang tua tidak ikut ada di garis depan. Mbong mati sing dhisik kena ya, sing kena lan mati ya sing nom. Sing tua-tua le sampean gak iso menangi jen ora iso ya ditulungi sing tuwek-tuwek. Kami-kami ini yang membawa bendera. Kalau seandainya sampean semua ini terkalahkan, pasti akan kembali kepada kami. Maka jangan merasa paling benar sendiri. Jangan memilih untuk menang-menangan ghanimah milik yang muda-muda saja, tidak begitu. Jangan. Turunlah ayat yas'alunaka 'anil anfal. Niscaya mereka akan bertanya kepada Muhammad tentang bagaimana cara membagi rampasan perang. Rasulullah mengatakan rampasan perang itu milik Allah, milik Rasulullah, dan seterusnya. Sehingga biar dibagi secara adil oleh Rasulullah. Liyaj'alaniha haitsu syaa faqasama sallallahu alaihi wasallam bainahum 'ala as-sawa'i matasirata. Rawahul Hakim fil Mustadrak. Itulah yang digambarkan bahwa Nabi secara adil akan membagi rampasan perang secara merata, tapi pada mereka-mereka yang termasuk dalam kategori diundangkan oleh ayat Allah. Biasanya apa-apa itu wis metu wae iku tukaran. Nek sing nandur, sing babat alas iku meneng-menengan. Iku nek wis menguntungkan, merasa paling berhak ini itu. Buat manusia, wajar manusia. Ya, kalau sudah bicara keuntungan, baru mereka berpikir untuk aku ya untuk kalau untuk karena perkara tante karena perkara aneh orang untuk karena perkara poso biasa itu karena perkara riyo. Awal Ramadan tidak sama itu tidak apa-apa, tapi kalau sudah riyo gak bareng itu sindir-sindiran. Wis takbiran kok isih poso. Ya takbiranmu iku sing kedisian. Ya. Pasti ada yang keliru. Ya cuma di depan mereka ya wis. Ayo saling menghormati lah. Enggak boleh ngandai karena mereka. Tapi jangan salahkan kami. Kami punya ijtihad begini. Ya. Sekarang ini zamannya berbalik. Zaman Pak Harto ingin biasa nih sing NU itu kriyayane dhisik. Nah, saya ini sing NU kriyayane kali. Kenapa? Karena proses persidangan hasil follow up dari Ru'yatul Hilal itu amat sangat tertutup dan ada unsur-unsur tertentu yang membuat informasi valid itu belum sempat tersampaikan pada panitia sidang isbat di Kemenak Pusat, sudah keburu ditutup dan dimulai. Ditutup penyampaian informasi yang masuk, lalu sidang dimulai. Ya sudah. Peristiwa pertama kali yang ya benar-benar fenomenal di tahun 1992.
Nambangan Surabaya. Ketok sing riyo versinya pemerintah itu mben, yang sini besok, karena Rukyah ini hasilnya disampaikan sana keburu tutup, ya sudah, hanya terpaksa info harus riyo dewe, tapi masih dewe bolonnya akeh ya. 93 kita ulang, 97, 98 dan seterusnya. Waktu itu praktisi ilmu falak masih minim, tidak banyak, hanya di pondok-pondok tertentu saja. Sekarang kan di kampus sudah diajarkan ilmu falak, sehingga sekarang dari enak nih, pondok-pondok sudah mulai menggeliat, dan di kalangan akademisi itu sudah mulai diajarkan dan banyak karya nais. Kini sekarang melo supaya belajari ulang mengenai anak-anak santri di pondok. Kalau mereka kemudian tidak mau rukyah, mengatakan bahwa ini sudah hari raya, keputusan hasil rapat dan keputusan tidak bisa diganggu gugat. Bahkan kurang 3 bulan menonton awal Ramadan tanggal sekian, hari raya Idul Fitri tanggal sekian, hari A, ketentuan tidak bisa diganggu, keputusan tidak bisa diganggu gugat, termasuk Gusti Allah kalian gugat. Padahal Gusti Allah pemilik mutlak hilal. Lucu, maklum sehingga jarang iso ilmu malah ya sejarah itu. Nah, apa saja begitu bikin lembaga pendidikan itu nasib apa cepat-cepat foto-foto masih kali lubang tutup lubang itu kan sing ngewan. Tapi nek wis mulai stabil sudah menghasilkan, ada yang kepingin campur tangan, ada yang kepingin mulang macam-macam ya, karena mungkin sudah ada syai'un ya. Ya moga-moga ikhlaskah ya. Iman kalau umpamanya berkontribusi yang seperti itu, tapi tidak lillahi ta'ala, tapi lil asya' atau lisyai'i al-ajil, sifatnya jangka pendek, memang berarti investasi akhiratnya kosong memang. Di mana-mana seperti itu. Saat berselisih paham di kalangan para sahabat itu, sing nom-nom mengaku kami yang paling berhak, kami yang berada di garis depan, yang taruhan nyawa, menyambung nyawa. Jadi sing nom-nom yo ora iso, sing tuwek-tuwek iki sing nulungi, menek kepelayu yang balik nanggone sing tuwek-tuwek, yo aja rumangsa paling berjasa ngono lah. Biarlah Rasulullah yang memutuskan, yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfal lillahi war rasul. Kata Allah, mereka akan bertanya kepadamu tentang rampasan perang. Katakanlah bahwa rampasan perang itu milik Allah dan milik Rasul. Nanti lebih jelas diterangkan pada juz 10. Wa'alamu anna ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidzil qurba wal yatama wal masakin.
dan seterusnya. Itu rinciannya seperti itu. Jadi anak yatim termasuk anak yang mendapatkan bagian ghanimah, tapi tidak boleh mendapatkan bagian dari zakat, karena ayat tentang zakat tidak satupun mencantumkan kalimat yatama. Jadi innamas shadaqatul fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillah wa ibnis sabil. Tidak ada satupun kalimat yang tertulis di situ adalah yatama, tidak ada. Hanya anak yatim memang butuh diperhatikan, disentuh dengan dana, tapi tidak lewat segmen zakat. Ini di masyarakat, masya Allah, uangnya benar-benar nih. Dipikir, soalnya itu ya harus dibangun menggali dana mana ya itu kan, ya bukan begitu. Pembagian zakat itu samawi, tidak ngarang diri, semuanya aturan dari yang di atas sana. Zakat itu perintahnya Allah, harus mengikuti aturan mainnya dari Allah. Sama dengan sholat, aturannya dari Allah, perintahnya juga dari Allah. Kau oleh perintahnya Allah, tapi aturannya melu aturannya menungso. Belum. Ya, 14. Nah, diatur sedemikian rata, adil oleh Rasulullah, karena kalau sudah bicara fasilitas, bicara uang, ruwet itu. Ya, malah yang milu mailan. Bondo itu bahasa Arab mala yamilu mailan. Jadi malun. Ternyata identik dengan mailun. Artinya apa, Pak? Uang itu yang terlibat kalau urusan duit itu paling rada miring. Ya, karena kepentingan. Kalau iwak kiper itu maju gak kenceng, miring. Ya, karena kepentingan finansial, akhirnya orang itu tidak bisa tegar mengatakan yang seadil-adilnya. Karena adil teman malah kauman. Ya apa caranya bentuk. Ya, itu kalau tidak punya kemandirian ekonomi. Kalau sudah punya kemandirian, sudah mendapat kesejahteraan secara mandiri, maka insya Allah akan mudah menghindar dari keterlibatan keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang belum tentu itu menjadi hak kita. Kalau bukan hak kita, kemudian diambil, berarti ngambil hak orang lain, dasar boleh. Nah, setelah dibagi oleh Rasulullah, ya fattaqullah wa aslihu. Takutlah kepada Allah dan damailah di antara kalian. Terus ditandaskan lagi yang berikutnya, wa ati Allah wa rasulahu. Setelah fattaqullah dia nang pangeran. Nah, damai di antara yang berselisih selama ini. Ditandaskan lagi oleh Allah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada utusannya, terutama dalam hal pembagian rampasan perang. Lalu Allah nyindir, innamal mu'minuna ayat kamilun al-iman alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna yang sinudai wong mukmin al-kamiluna kang padha sampurna wal imanu imane. Iku alladzina wong akeh idza dzukira kang tatkala ditutur disebut sapa Allah Gusti Allah ai
Apa itu tulisan itu? Wawu ain ya dal ha. Ayu wa'idu tegese ancamane Allah. Jadi idza dzukirallah idza dzukira wa'iduhu. Nalika disebut apa ancamane Allah wajilat mongko wedi khaufat tegese wedi apa qulubuhum bira-bira atine mukminun. Wa idza tuliyat lan tatkalane dan waca alaihim mengatasi alladzina wa ayat-ayat Allah zadat mongko nambah ya ayatuhum ing alladzina apane iman tasdiqan tegese oleh beneraken wa ala rabbihim lan ing atase pangerane alladzina yatawakkaluna padha kumandel padha pasrah sapa kabeh bihi kelawan rabbihim yasikuna tegese padha ngandel kabeh la bi ghairihi ora ngandel kelan liyane Allah. Orang-orang mukmin itu hanyalah mereka yang punya ciri khas berikut. Pertama, nek krungu nyebut asmane Allah, ternyata ditafsiri wa'idu ancaman-ancaman Allah. Hati mereka takut. Karena bisa membayangkan betapa ketidaktaatan ini akan berefek luar biasa di sana. Ketika ayat-ayat Allah dibaca, imannya bertambah. Karena penghayatan terhadap makna dan cakupan serta pelajaran yang terkandung di dalam ayat-ayat yang dibacakan benar-benar dihayati, dirasakan. Maknanya paham maknanya. Inilah pentingnya mengumandangkan, memperdengarkan ayat-ayat Allah, tapi yang langsung ya, bukan rekaman. Karena hasil ijtihad jama'i mengatakan mendengar bacaan yang berpahala itu manakala bacaan Al-Qur'annya langsung, bukan rekaman. Atau sekaligus bukan perangkat seperti HP, seperti komputer, seperti USB, seperti kaset, seperti piringan, seperti CD, seperti aplikasi Android dan lain-lain. Jadi yang berpahala itu nek diwaca langsung dan yang efek. Tapi paling tidak masih gak langsung. Nah itu ayat-ayat Allah ya lumayan lah timbang ngrungokno ludruk. Ya ora bandingane sih. Nah, artinya soal pahala hakikatnya seperti apa itu urusan Allah. Saya yakin ya, walaupun itu tidak siaran langsung, siaran ulang atau rekaman, masa iya ya ngomong maca Quran kok diganjar karo Gusti Allah. Padahal jauh berbeda dengan mendengarkan yang lain, mendengarkan musik, mendengarkan macam-macam. Beda. Ketika dengar ayat-ayat Allah dikumandangkan, iman semakin mantap dan semakin berserah diri kepada Yang Kuasa, tidak bersandar pada yang lain. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun wallahu a'lam bissawab.